Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku umat manusia di seluruh dunia? Ketemu lagi kita ini dalam rangka nyicip-nyicip. Ya, saya ini lagi mau buat minuman. Ya, buat minuman apa ini? Ini minuman rahasia. Teh yang saya kasih alpukat. Tapi nggak enak kalau nggak dikasih gula kan. Makanya saya mau tambahkan gula. Seberapa? Biasanya umumnya kita segini nih tambahnya. Ya. Ini terus kita tambahkan. Kita aduk. Kalau nggak manis bisa tambah. Kita bisa sehari 2 kali minum minuman manis yang seperti ini, pagi atau mungkin siang dan sore. Jadi bisa 3 sendok per hari kita, ya. Jadi itulah yang sering kita lakukan. Nah, kali ini tidak jadi saya tambahkan karena sebenarnya sudah saya tambah tadi, ya. Saya hanya menjelaskan ini. Kita akan coba bahas tentang gula. Apa itu gula ini? Ini adalah gula tebu ini, yang nggak usah saya sebut mereknya. Ini gula tebu yang dimurnikan atau yang disebut sebagai gula rafinasi. Baik, apa itu gula sebenarnya? Sebenarnya kalau dalam teknologi pangan, ya, gula itu biasanya menyangkut fruktosa. Fruktosa itu bisa fruktosa murni atau high fructose syrup. Kemudian juga bisa glukosa dan juga sukrosa, ya. Glukosa bisa dalam bentuk high glucose syrup, ya. Jadi yang banyak kita konsumsi sehari-hari di rumah adalah ini, sukrosa, ya. Sukrosa itu adalah molekul yang satu molekul yang terdiri dari tadi glukosa dan sukrosa. Ini bisa dari tebu dan juga bisa dari beet, ya. Jadi ada sugar beet, ada sugar cane, ya. Nah, sebenarnya ada gula-gula yang lain, ya. Ini kalau yang dimurnikan itu sering kita sebut sebagai gula murni atau gula rafinasi. Yang sebaliknya ada juga yang non rafinasi yang tidak dimurnikan. Gula-gula yang sudah dimurnikan ini umumnya punya kemurnian yang tinggi, ya. Gulanya di atas 90%. Sehingga sering disebut sebagai apa? Karena konsentrasi yang tinggi, maka dia kadar nilai energinya tinggi, sehingga disebut sebagai pemanis yang padat energi. Nah, sebenarnya fungsi utama, ya, kalau dia masuk dalam tubuh kita, ya, dia akan dirubah menjadi sumber energi atau ya sumber energi lah yang utamanya. Ya, penyerapannya seperti saya sampaikan di video yang lain, ya, tentang nasi, dia harus dalam bentuk yang sederhana. Kalau glukosa, fruktosa itu sudah sederhana, satu, ya. Kalau satu glukosa satu, kalau sukrosa itu digabung. Ini diusus halus, nanti akan dipecah oleh sukrase, kemudian diserap dalam bentuk glukosa dan fruktosa. Kalau orang diabetes, kadar gula tinggi itu gulanya apa? Itu yang terukur pada gula darah itu adalah glukosa. Terus dari ketiga ini mana yang paling manis? Yang paling manis adalah fruktosa. Ya. Nah, seberapa sih kita boleh minum, ya? Atau apa pertama? Oke. Pertama saya coba uraikan apa sih dampak kelebihan, ya. Selalu ada kata kelebihan. Maka pada video saya selalu ngomong, kalau ngomong berlebihan ya berbahaya. Memang yang berbahaya itu kalau berlebihan, ya. Jadi kalau sekedarnya tidak, makanya nanti batasan seberapa yang sebaiknya kita konsumsi itu yang mungkin salah satu yang penting yang ingin saya sampaikan, ya. Karena dia sumber glukosa, ya, sumber gula, maka diserap sebagai masuk ke dalam tubuh itu nanti akan metabolismenya, ya, distribusinya dalam bentuk glukosa. Glukosa bisa langsung diserap. Sebenarnya fruktosa juga langsung diserap.
Sukrosa tadi harus dipecah. Nah, apa bedanya glukosa dengan sukrosa? Dengan fruktosa ya. Ingat ya, kalau kita minum yang mengandung sukrosa ini, maka kita sebenarnya menyerap dua, molekul glukosa dan fruktosa. Dan bedanya sama-sama bisa dimetabolisme jadi energi, kemudian kelebihannya bisa disimpan menjadi lemak. Tetapi fruktosa cenderung diubah menjadi lemak. Ya, jadi kalau kita konsumsi glukosa akan terdeteksi itu langsung gula darah kita naik ya tinggi. Tapi kalau fruktosa tidak, karena fruktosa tidak terdeteksi sebagai gula darah. Nah, kan tetapi dia tetap bahaya ya karena akan meningkatkan pembentukan lemak dalam hati sehingga menyebabkan fatty liver, hiperglisemia dan sebagainya. Nah, di mana digunakan? Kalau ini kita tahu lah ya. Jadi sebenarnya ada istilah lain added sugar. Ya, jadi ada juga SSB ya. Sugar sweetened beverage, jadi minuman-minuman yang dimanis yang ditambah dengan pemanis berupa gula. Nah, kita kalau mau mengukur berapa tingkat konsumsi gula kita harus memperhitungkan makanan-makanan yang ditambah gula. Ya, bayangkan ini tadi ya, nanti bisa lihat bahwa 1 sendok itu sekitar 13-14 gram. Baik, coba kita timbang ya. 1 sendok gula itu berapa gram? Jadi nanti kita bisa perhitungkan nih. Kalau kita minum pakai sendok gula itu berapa? Ya, cara menghitung berapa kalorinya, sebenarnya beratnya ya kira-kira dikalikan 4 lah. Itu kalori yang kita makan, kita dapatkan dari gula yang kita minum. Kita lihat ya, kita timbang dulu. Ingat, maksimal 30. Kita coba 1 sendok 13 ya, kira-kira 2 sendok munjung 2 ya, tambah sedikit nah seperti ini 30 ya. Kemudian kita kadang bisa 3 sendok, berarti berapa? 39 hampir 40 gram. Nah, padahal batasan yang ideal agar kita tidak mempunyai dampak negatif itu ya, ini konsensus ya dunia itu sebaiknya di bawah 5-10% atau baiknya kalau kita mau ya 5%. Artinya itu sekitar 100 kalori atau kalau digramkan sekitar 25 sampai 30 gram per hari. Ya, bayangkan kalau kita sehari minum teh 2 kali, kita sudah hampir 25 gram. Kalau 3 kali, nah itu baru yang teh yang kita minum, kopi yang kita minum. Nah, kemudian dari jajanan yang manis, minuman yang manis, nah, maka tingkat konsumsi kita ya akan gula itu memang tinggi, lebih tinggi dari yang disarankan. Ya. Nah, gula-gula ini punya arus yang berbeda ya. Kalau penelitian-penelitian di dunia itu sebenarnya yang lebih berbahaya itu fruktosa. Ya. Biasanya secara komersial yang digunakan adalah high fructose syrup. Di mana ini digunakan? Biasanya banyak digunakan di soft drink. Ya. Di soft drink atau minuman-minuman ringan ya. Cari sendirilah, dicek kalau dia pakai high fructose syrup, maka dia berpotensi mempunyai lebih efek negatif dibandingkan kita mengkonsumsi sukrosa ataupun glukosa. Glukosa biasanya digunakan pada permen juga ya dan sebagainya. Tapi jaranglah ya kita mengkonsumsi glukosa murni ya, karena kalau toh minuman kita misalnya teh botol dan sebagainya itu yang kita mungkin kopi-kopi yang botolan itu lebih menggunakan sukrosa ya, bukan glukosa. Ya karena tingkat kemasiannya juga rendah dibandingkan dengan glukosa. Nah, apa dampaknya kalau kelebihan? Sebenarnya ya kalau penelitian jangka pendek
itu tidak ada dampak. Ya dampak itu biasanya terjadi teramati pada penelitian itu kalau sudah 12 tahun ke atas. Artinya dampak kelebihan konsumsi glukosa ini akan jangka panjang. Artinya apa? Ya mungkin kalau kita masih remaja, anak-anak itu nggak akan kelihatan. Tetapi ketika kita sudah terbiasa minum manis, kita susah menghentikan itu. Ya, bahkan nanti akan terus meningkat dan di depan nanti itulah baru kita rasakan itu. Ya, karena dia sebagai sumber energi, maka dampak buruknya adalah sebenarnya misalnya obesitas, ya, kegemukan. Karena kalau kita sudah makan minum gula yang banyak, nggak dipakai untuk gerak, maka dia akan tumbuh jadi lemak. Yang lain diabetes, ya, kemudian jantung, ya, khususnya jantung koroner, ya, dan juga sebenarnya ada masalah-masalah kognitif yang mungkin dipengaruhi oleh konsumsi gula, ya, kadar tinggi. Ya, banyak penelitian sebenarnya lebih mengarah pada fruktosa. Tadi yang sebelang yang sering ditambahkan pada soft drink, ya. Tapi kita lihat juga konsumsi soft drink kita mulai tinggi kan. Pada level yang normal kita penting karena ini apa ya? Paling sederhana loh, ya. Ingat dia bisa kalau kita habis makan kenyang kan berat kan ngantuk gitu. Karena memang kita perlu proses ya untuk mencerna makanan. Tapi kalau ini enggak kan ini sederhana. Kita minum, kita kan langsung jadi energi. Jadi kalau kita cepat lama, biar cepat seger kan kita suka minum manis. Nah itu kan memang available ya, cepat bisa digunakan. Tetapi kalau kita menggunakannya berlebihan dan jangka panjang, itu akan berbahaya. Ya tadi dampaknya. Karena itu sebaiknya walaupun tadi saya bilang penelitian-penelitian di dunia menunjukkan bahwa SSB ya itu yang di gula yang digunakan yang ini adalah fruktosa atau high fructose syrup. Tetapi kita harus waspada juga penggunaan sukrosa ya dan juga glukosa. Karena sama dua-duanya kalau berlebihan itu akan ditumpuk jadi lemak. Ya, sekali lagi fruktosa tadi, soft drink tadi itu lebih berdampak negatif dibandingkan dengan sukrosa atau gula tubuh yang sering kita gunakan ya. Sehingga kalau Anda memang susah membatasi ngemil yang manis ya. Sebenarnya ya kita harus berpikir menggunakan gula-gula yang rendah kalori, bukan non kalori. Ya nanti kapan suatu kita bahas tentang gula non kalori atau rendah kalori. Biasanya ini gula-gula alkohol ya, xilitol, sorbitol dan sebagainya. Dan juga ada sukralosa yang nanti kita bahas masa itu. Jadi pada kesempatan ini saya mau bilang, ya kalau kita buatnya seperti ini pertimbangkan. Ya, kalau harus berlebih, kan nanti sesudah ini kita juga makan nasi lagi, jajan lagi, beli es lagi, itu berapa yang harus kita minum. Ya, jadi memang saat ini tingkat konsumsi gula kita sangat tinggi. Karena itu kita harus menurunkan itu, ya, untuk mencegah terjadinya kegemukan dan juga penyakit-penyakit yang lain yang seperti tadi ya, diabetes, penyakit jantung ya, khusus jantung koroner, kemudian gangguan kognitif dan juga depresi. Ada riset di Cina, orang yang Cina atau Korea, orang yang suka minum soft drink 2 botol, 2 kaleng sehari itu tingkat stresnya, tingkat depresinya lebih tinggi daripada yang minum sekali. Ya, jadi nanti awas kalau kita mengarah ke situ ya, kan seperti itu. Ya. Memang mungkin tadi saya bilang dalam botol yang kita gunakan di sini mungkin sukrosa, tapi tetap itu ya energinya tinggi. Bayangkan kita habis ngeteh pagi, panas-panas seger kita minum teh botol, kan? Atau apa itu gula juga. Ada lagi jus. Anda suka beli jus yang 5.000 di pinggir jalan? Lihat seberapa gulanya. Jangan awalnya itu disebut minuman kesehatan kalau jus. Karena gulanya udah kebanyakan, bukan minuman kesehatan. Ini istilahnya junk food. Bukan functional food, tapi junk food. Ya,
Kita berharap minum jus di jalanan, oh jus, maka jus ini sehat. Tetapi justru kita minum gula yang banyak. Pagi sudah ngeteh, ngejus 2, siang ngeteh, jus lagi, berapa konsumsi kita. Ingat, nggak seminggu, sebulan, setahun dampaknya itu terasa. Jadi itu yang nanti kita sambung lagi tentang gula, karena menarik ini. Karena kita kan suka yang manis-manis. Nah, itu masalahnya. Jadi sekali lagi, mari kita nikmati minuman pukat teh ini yang sudah diberi peman. Bisa digula. Tapi harus diingat ini, bahwa pagi ini saya sudah minum, sudah makan sesendok gula, sekitar 13 gram. Kalau saya mau cuma 25 gram, maka boleh sekali lagi nanti saya minum. Ya, nggak tahu minum apa. Ya, saya kira itu, saudaraku, umat manusia dunia, moga-moga bermanfaat. Intinya batasi minuman gula, karena itu penting bagi masa depan Anda, di anak-anak Anda juga. Batasi, semua batasi, latih untuk tidak mengkonsumsi tingkat. Di negara maju sudah terjadi penurunan tingkat konsumsi gula, kita mungkin belum. Makanya kita ada program kan dari pemerintah untuk menurunkan konsumsi gula, karena jangka depan kita diharapkan bisa mengurangi tingkat konsumsi gula. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.